Jadi kalau waktu kita mau beli gorengan, tapi kondisinya lagi rame, kayaknya kalau kita dapat tuh kayaknya happy banget gitu. Saya dapat keuntungan 4%. Iya. Kan nyesel ya, kenapa nggak saya put 1 miliar aja beli semuanya. Kan kita menunggu-nunggu nih. THR akan kita dapat. Ternyata buka puasa bersama juga menarik buat teman-teman muslim ya. Jadi kita juga menghormati mereka dalam masa berpuasa ini gitu ya. Bukan nawar-nawarin makan ketika mereka lagi masih proses puasa. Halo Sobi, selamat datang di Bina Talks, tempatnya ngobrol santai, nggak pakai ribet, yang penting saset. Ingat, masalah keuangan lebih baik dibicarakan, bukan dihindari. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di momen Ramadan. Kalau tahun lalu kita bincang-bincang di Bina Talks ini bahas terkait Ramadan, kenangan uniknya, kenangan masa lalunya, dan menjalankannya seperti apa. Kemarin juga bintang tamu kita juga kebetulan memang yang menjalankan ibadah puasa atau dari teman-teman dari Muslim atau menjalankan ibadah puasa tersebut. Nah, sekarang kita mau ada tema yang sedikit berbeda atau unik. Nah, kita temanya adalah tidak berpuasa tapi ikut meramaikan Ramadan. Apakah betul? Apakah ada seperti itu? Nah, sekarang sudah hadir bersama kita namanya Mas Dhani Amai. Apa kabar Mas Koy? Apa Baik, kabar juga dong. teman-teman Sobi semuanya? Luar biasa. Gimana Mas Dhani? Puasa? Enggak. Sesuai temanya, tidak berpuasa tapi ikut meramaikan Ramadan. Jadi, kebetulan Mas Dhani ini adalah non-muslim. Siap, Nah, betul. kita pengen ngebahas adalah apakah betul namanya Ramadan juga akan berpengaruh kepada kegiatan sehari-harinya teman-teman yang non-muslim. Ya. Sebelum kita mulai, kita mulai dengan satu pertanyaan adalah, Iya. hal pertama yang kepikiran ketika dengar kata Ramadan itu apa? Aduh, ini kayak agak susah. Susah banget ya? Susah banget. Iya, kerut nih. Menarik ini. Menarik. Yaitu, Kayaknya mungkin yang pertama buat adalah? saya karena ini momen mau Lebaran dan lain masa Ramadan ini juga pastinya THR Mas, gitu dong. Ya enggak gitu. Kan kita menunggu-nunggu nih. THR akan kita dapat. Gitu. saya pikir hanya kami saja yang menentukan hal seperti itu. Iya, Ternyata itu adalah hal yang pertama dinanti-nanti ya. betul banget, betul banget. Anda jujur sekali ya. Jujur banget dong. Karena kalau THR tuh kayaknya yang kita tunggu-tunggu kan. Apalagi kalau misalnya 2 minggu sebelum hari raya THR cair. Karena kan kita ngebahas soal finansial tadi kan, harusnya dibahas. Bener. Gitu. Iya dong. Ya, ini juga sama nggak nih? Sama ya? Sama ya? Sama ya? Sama. Iya, sama. Iya, sama lagi kita juga. Oke. Kalau menurut Mas Dhani atau Mas Dhani sendiri di Ramadan ini apa sih, ada nggak sih habit yang berubah dari keseharian yang di bulan selain Ramadan? Nah, saat ini di bulan Ramadan. Nah, kalau mungkin juga kalau di kantor, kehidupan di kantor kadang-kadang ada beberapa penyesuaian kan. Kita ngelihat bahwa biasanya dari masuk kerja dari jam 8 pulang jam 5 pasti ada penyesuaian lagi. Nah, kadang-kadang ini momen-momen juga menarik. Bisa pulang lebih cepat gitu. Oh gitu Dan kadang-kadang ini menurut saya ya, seringkali waktu pulang kantor tuh karena kita lebih cepat dan akhirnya mungkin jam 5, jam 6 ya. jalanan jadi lebih lowong kan di Jakarta gitu. Itu kayaknya salah satu yang menarik juga. Yang Ditunggu-tunggu. Kayaknya pulang Gitu. cepet ya Ramadan. Bisa pulang cepet, abis itu jalanan juga nggak terlalu macet. Yang kedua adalah yang suasana yang paling aku tunggu-tunggu, Yaitu ya war takjil lah. Gitu. Ini nih menarik nih. War takjil ya. Iya dong. Siapa-siapa semuanya pada suka war takjil ya. Bener. Nah, tolong teman-teman tandain nih. Ini yang suka jadi saingan kita kalau mau beli takjil. Bener. Tapi ini menarik juga, itu kan jadi apa ya? Jadi ngebantu UMKM juga. Nah, menarik. Jadi ketika momen Ramadan, mereka jualan, teman-teman UMKM jualan, kita beli. Ternyata ya pembelinya bukan teman-teman Muslim juga, tapi dari teman-teman non Muslim juga, gitu ya. Oke, harusnya bagus dong. Harusnya bagus. Yes, walaupun kita harus war. Karena sesuatu yang war itu kayaknya menarik gitu loh, Mas. Oke. Nah, ini sebenarnya teman-teman UMKM nanti Iya. juga bisa gunakan, manfaatkan si fitur kita dari Bina Usaha. Wih. Coming soon. Bina Coming Usaha. Ya kan, Iya. bisa nerima kris, pembayaran juga bisa real time juga hari yang sama, dan Betul. lain-lain. Begitu ya? Betul. Oke. Produknya bagus banget. Asik. Gitu.
Kalau kita bicara takjil, hidangan atau takjil apa yang paling favorit buat Mas Dani itu sendiri? Kalau aku favoritnya masih gorengan, Mas. Gitu. Bakwan, tahu goreng, aduh, pisang goreng, aduh itu nikmat banget gitu. Pertanyaannya kenapa gorengnya? Padahal kan gorengnya itu setiap hari juga ada, tanpa ada momen Ramadan juga banyak goreng. Nah itu, kalau buat aku sih menarik nih, Mas Koai. Jadi kalau waktu kita mau beli gorengan, tapi kondisinya lagi rame itu, kayaknya kalau kita dapat tuh kayaknya happy banget gitu. Oh ini namanya war. Nawar ini Oh, gitu. baik. Jadi karena kalau kita kan beli misalnya 20.000, waduh, ini kayaknya dapat gak ya? Dapat gak ya? Kalau pas kita dapat, kita rasain, kan kayaknya rasanya menang. Kayak rasanya menang banget gitu kalau bisa dapat makanan itu. Jadi Gitu. Orangnya kompetitif, Mas. Orangnya kalau saya kompetitor. Oh gitu. gitu. Kalau yang paling dinanti-nanti, ada nggak nih? Kalau di bulan Ramadan itu paling dinanti-nanti apa sih? Selain tadi ya, THR ya. Yang dinanti-nanti ya. Kalau dinanti-nanti itu pasti kayak momen-momen kayak buka puasa bersama. Wah, menarik nih. Gitu. Kadang-kadang kan kita makan bareng-bareng. Oh, makanya oke. kadang-kadang itu kayaknya momen yang salah satu yang paling menarik gitu. Karena Oke. kadang-kadang terjadi dalam 1 tahun sekali juga kan. Betul. Ternyata buka puasa bersama juga menarik buat teman-teman muslim ya. Iya dong, karena itu momennya kita reunian. Kedua adalah ya kan kapan lagi kita punya momen-momen bersama dan kadang-kadang rata-rata yang baru 1 tahun sekali kan kita bisa kumpul bareng-bareng teman-teman. Kadang-kadang ada teman SMA lah, teman-teman kuliah lah. Iya. Kadang-kadang kita kumpul, apalagi bawa keluarga masing-masing. Kadang-kadang jadi menarik di situ. Itu yang kadang-kadang saya ngerasa excited banget buat bulan Ramadan ini kadang-kadang suka kumpulnya gitu. Betul sih. Makan bareng-bareng. Betul. Kalau menurut Mas Dani atau apa yang Mas Dani rasain ketika memang bulan Ramadan itu ada datang gitu? Yang aku rasain ya. Hmm. Pastinya gini, happy gitu. Happy ngelihat pastinya bagaimana teman-teman muslim menjalani ibadahnya. Itu kan senang banget gitu. Karena apa yang kita lihat bahwa mereka teman-teman muslim menjalankan ibadah puasa ini berarti kan mereka menahan lapar dan menahan haus gitu. Bukan semerta-merta bahwa cuman hanya secara fisik kan. Tapi pasti punya makna yang dalam gitu untuk mereka sendiri. Kenapa mereka harus melakukan hal itu. Jadi buat saya tuh namanya kepercayaan, namanya sebuah tradisi, bisa dibilang tradisi juga kali ya gitu ya. Itu jadi sesuatu yang menarik buat saya di dalam kehidupan kita yang cukup beragam ini. Oke. Gitu. Kalau menurut tepuk tangan dulu. Baik. Salam juga. Ya, kalau gitu ada nggak sih yang berkesan dari Ramadan itu buat Mas Dani sendiri? Ya, karena memang mungkin kalau Ramadan sendiri karena lingkunganku sendiri adalah bukan cuman hanya agama saya sendiri, karena hidup saya di kantor lah, pertemanan, Iya. sungguh sangat beragam, maka yang paling menarik adalah keberagaman itu sendiri. I see. Makanya sebuah keberagaman kalau di atasnya ada solidaritas, wah itu pasti akan jadi menarik. Jadi kita juga menghormati mereka dalam masa berpuasa ini gitu ya, bukan nawar-nawarin makan ketika mereka lagi masih proses puasa gitu kan. Yang pasti kita menghargai lah pada dasarnya setiap orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa ini. Oh, berarti itu salah satunya adalah cara menyesuaikan diri dan menghargai itu tadi ya. Yes, Makan betul. di depan. Betul. Tapi kita kalau ada yang makan di depan kita itu jadi pahala loh buat kita. Betul, kan ujian ya, katanya ujian kan? Katanya ujian. Kan, Iya. ada. Saya udah mau menguji nih. Tatapannya udah mengerikan nih. Besok-besok dia makan di depan kita nih. Nah, iya. Ada-ada aja ya. Oke, Mas. Kita sekarang bicara terkait keuangan. Oh. Nah, biasa kan ada tradisi di Ramadan seperti yang tadi Mas Dani sampaikan di awal gitu kan. Yang paling mungkin menggambarkan Ramadan itu adalah tadi apa? THR. Iya, THR langsung bertuju kepada THR. Ya. Kalau teman-teman muslim kan ya kebetulan saya juga ketika dapat THR itu alokasinya pasti 90% untuk keperluan lebaran. Ya. Untuk siap-siap mudik lah, ya kan, beli makanan lah, mungkin sedikit beli baju lah, dan tentunya juga berbagi juga, ya kan, kita bayar zakat, infak ataupun bagi-bagi rezeki. Ya. Nah,
kalau teman-teman non-muslim atau Mas Dani sendiri, apakah langsung karena ini di luar tidak ada kebutuhan lah ya seperti kami, Ya. itu uangnya juga spend khusus untuk liburan atau apa? Atau ada teknik khusus? Atau Mas Dani seperti apa? Nah, kalau aku sih biasanya gini Mas, aku biasanya memang secara budgeting pasti ngotak-ngotakin lah ya. Tapi kalau waktu kita dapat saya dapat THR, nah biasanya memang pasti berbagi juga. Contoh misalnya mungkin ada asisten rumah tangga, di komplek ada security, tukang sampah. Ya kita memang biasanya kita budgetin untuk memberikan mereka THR lah. Wah, luar biasa Gitu. tuh. Amin. Luar Yang biasa. kedua ya pastinya karena saya punya hari raya yang lain, Ya. maka saya biasanya saya invest dulu nih Mas. Oke, jadi tidak Gitu. dipakai tapi untuk dipakai di hari raya nanti. Betul nantinya dengan cara kebetulan kalau di Bina Digital tuh ada dua Mas. Yang salah satu instrumen investasi yang saya tahu ya, yaitu yang pertama adalah tabungan emas. Itu menarik gitu kan. Kedua adalah ya deposito gitu. Jadi kita bisa menabung lah ya, menabung, berinvestasi sehingga kita tahu bahwa ada nilai investasi yang bisa kembali dan kita bisa menggunakannya lah gitu. Mas menarik sih ya Mas. Iya. Mas menarik banget Mas. Iya, karena Gitu. kebetulan salah satu contohnya itu adalah kemarin istri saya bukan baru beli emas. Dulu pernah beli emas. Ya. Nah, kemarin itu niat mau menjual dan dia kaget di struk atau di kwitansi yang lama itu masih harga 700 ribuan, 600 ribuan. Ya. Namun sekarang di angka 3 jutaan 3 jutaan kali ya. gramnya. Gitu. Betul. kan luar biasa ya. Bener-bener luar Ini biasa. saya tahu. Berarti kan saya kayak bisa dikibulin. Nah, saya juga merasakan juga nih kemarin ketika sudah live, saya coba-coba iseng beli 100 ribu. Ya. Di Bina Digital itu kan bisa investasi emas beli dari 100 ribu rupiah. Jadi nggak harus 1 gram ya pasti. Saya coba 100 ribu, ternyata beberapa hari kemudian nilainya udah 4%. Saya dapat keuntungan 4%. Iya. Kan nyesel ya, kenapa nggak saya put 1 miliar aja gitu ya? Semuanya. Keren banget Mas. Saya juga Boleh bingung bagi kali kenapa ya. Mungkin salah satunya alasan yang memang duitnya nggak ada juga gitu. Ya tapi sangat disayangkan ya. Ya. Padahal instrumen keuangan saya atau investasi langsung full di streaming ini ya. Oke Mas, tadi udah yang berkesan, yang paling ditunggu-tunggu juga sudah. Terus keseharian Mas Dan juga di kantor juga udah ya. Kira-kira kalau Mas Dan bisa nggak ngasih ke kita satu kata yang menggambarkan Ramadan? Wah, Ramadan ya. Jadi kalau aku ngelihat bahwa apa sih momen yang paling seneng banget dari sisi Ramadan buat aku ngelihat dari orang-orang Muslim adalah soal ketaatan gitu. Karena ketaatan ini tuh penting gitu. Buat saya sih pribadi ngelihat teman-teman Muslim menjalankan ibadah puasa ini dengan segala sesuatu menahan hawa nafsunya, menahan lapar, haus, tapi dengan ketaatan membuat melancarkan ibadahnya lah gitu. Iya. Jadi itu menarik gitu karena ketaatan itu bentuk sebuah pengabdian buat saya ya. Buat pengabdian justru itu ya menaikkan pahala itu pastinya gitu kan, tapi dengan ketaatan itu jadi membuat diri kita menjadi lebih baik pastinya. Luar biasa. Satu kata taat. Yang paling ditunggu THR. Yang paling berkesan warpak. Begitu ya? Oke, menarik Mas Dani. Oke Sobi, kita sudah ada di penghujung acara. Sekali lagi saya ingin ucapkan untuk Mas Dani terima kasih banyak. Sudah aja siap tos kali ini kita bahas momen Ramadan dan juga mudah-mudahan kita berharap apa yang tadi kita diskusikan, bicarakan itu dapat bermanfaat untuk teman-teman atau sobi di rumah. Oke, sampai ketemu di Bina Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Hai, dadah.